Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kehidupan nyawa. Nah, mudah-mudahan sisa nyawa ibu yang entah seminggu lagi itu berapa tahun lagi sisanya? Sebulan lagi barangkali ya, atau setahun lagi barangkali. Mudah-mudahan panjang umur 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Jadi mudah-mudahan kita pakai untuk beramal soleh. Ya. Jadi umur ibu 1000 tahun kalau tidak dipakai untuk tunduk kepada Allah, tidak dipakai beribadah, tidak ada gunanya itu. Ibu mau istilahnya crazy rich, ibu tahu crazy rich yang lagi viral. Ibu mau crazy rich kayak ya, mau sultan kayak, tapi kalau nggak taat sama Allah, ya buat apa itu? Mending seperti ini ya Bu ya, jaga crazy rich, amin. Tapi juga ngaji data, mudah-mudahan dengan kita diberikan kemudahan untuk melangkah menghadiri kajian-kajian yang insya Allah bermanfaat seperti ini. Mudah-mudahan nanti kita termasuk orang-orang yang juga diperhatikan di akhirat oleh Allah. Ya. Hari ini kita akan membahas apa? Ibu-ibu kesini datang karena ingin sembuh atau karena ingin mengenal tentang ketakwaan kepada Allah ya, dari sisi akhlak. Jadi kalau saya itu paling gak suka kalau orang datang itu nanya kepada saya cuma pengen sembuh, itu dunia Bu. Tapi kalau ibu-ibu datang ke sini, pelurus kalian datang ngaji karena Allah ya, kemudian berusaha nanti pulang itu untuk praktek sedikit demi sedikit, nah itu yang bagus. Karena kalau kesembuhan itu cuma bonus. Jadi nanti juga ibu-ibu silahkan yang mau bertanya, jangan malu ya. Ini yang ikhwan ini ada 2000 orang. Sudah 2000 orang Bu. Yang gak kelihatan juga banyak ya, insya Allah. Karena Al-Quran itu untuk jin dan manusia. Jadi saya senang aja sih kalau ada jin yang dia memperhatikan, kemudian dia coba untuk belajar, nggak apa-apa. Karena saya juga welcome. Saya welcome terhadap para jin yang mau belajar Islam. Ayo silahkan dulu. Memang saya nggak bisa lihat, tapi saya tahu mereka juga ternyata punya keinginan untuk belajar. Saya bukan dokter, Bu. Saya meskipun membahas tentang kesehatan, saya bukan dokter. Tapi saya punya ilmu yang saya tahu dari guru saya. Ilmu yang insya Allah sangat efektif, tanpa obat, tanpa sentuh, ya. Bahkan tanpa ketemu saya. Ibu-ibu sekalian, insya Allah kalau mau terapkan ilmu ini, mudah-mudahan kalau benar-benar silahkan aja sih, nggak dilarang. Tapi mudah-mudahan dengan mengetahui ilmu ini, ibu-ibu terutama, kenapa saya dari tadi bilang ibu-ibu? Karena itu ada 2000 orang. Jadi ibu-ibu mudah-mudahan jadi ilmu baru, kemudian nanti disampaikan lagi dari sini, disampaikan ke suami, disampaikan ke anak-anak, sampaikan ke tetangga, supaya menjadi jariah untuk ibu-ibu sekalian. Dan ini insya Allah 16 tahun Bu, 16 tahun saya mengetahui ilmu ini, ternyata bismillah efektif sekali ya. Jadi dengan ilmu ini irit biaya, tidak perlu keluar harus beli alat kesehatan, ibu tidak perlu keluar untuk beli vitamin yang mahal-mahal gitu ya. Ibu tidak juga perlu khawatir tentang masa depan, takut kanker, takut stroke, takut saraf kejepit, takut kena tumor gitu. Ini insya Allah. Jadi sesuai dengan tujuan kajian siang ini, hubungan antara akhlak dengan penyakit insya Allah 100%. Cek
Jadi insya Allah 100% itu ilmu ini sebenarnya tidak banyak orang yang tahu. Ilmu ini hanya segelintir orang yang tahu. Jadi alhamdulillah ibu-ibu dimudahkan ke sini atas izin Allah mengetahui apa yang rahasia besar di balik akhlak dan hubungannya terhadap penyakit. Nah, itu kita tahu bahwa Rasulullah Muhammad ya, bahwa beliau itu kita belum pernah mendengar beliau sakit. Ternyata memang bukan karena beliau olahraga, karena olahraga beliau kan sunahnya memanah berkuda. Kira-kira ibu mampu nggak berkuda? Atau memanah? Di sini kan ada ya. Ternyata kenapa beliau itu disehatkan oleh Allah? Itu karena akhlak beliau itu yang mulia. Jadi saya mengajak ibu-ibu sekalian nanti pulang dari sini belajar ya, untuk menata kembali, untuk bermuhasabah. Kira-kira apa yang selama ini ibu-ibu lakukan di rumah, di pekerjaan, di jalan, di lingkungan, apa yang kira-kira kurang tepat? Mudah-mudahan segera diperbaiki dari sekarang. Karena kalau tidak diperbaiki dari sekarang, entah seminggu lagi, ya, entah sebulan lagi, entah setahun lagi, itu penyakit-penyakit itu akan timbul, kemudian menyusahkan ibu-ibu. Biasakan ibu-ibu betul. Karena kalau ibu-ibu sakit, kemudian kalau suami sakit, itu kan khawatir sekali ya Bu. Atau anak-anak sakit, yang khawatir pasti juga orang-orang di rumah. Ya saya mencoba untuk mengulang kembali dari apa yang saya sampaikan, ya, menjelaskan kembali bahwa ilmu ini sangat efektif sekali agar mata kita sehat, agar hidung kita nggak meler, agar gigi kita itu tidak sakit gigi, agar gusi tidak bengkak, agar jantung itu tidak bengkak, agar otot itu juga nggak kaku, agar ibu-ibu nggak kena diabetes, agar ibu-ibu cepat diberi momongannya, agar mensnya lancar, agar telinganya nggak budek, agar hatinya itu bebas dari kanker. Nah, jadi rahasianya ternyata ada di akhlak. Ya. Saya tidak akan mengajak ibu-ibu untuk susah payah ya. Susah payah dengan cara-cara umum, harus beli ini, beli itu gitu. Cukup ya, ibu fokus untuk belajar menata diri, menata akhlak. Insya Allah bonusnya nanti yang Allah akan berikan adalah kesembuhan. Jadi dalilnya saya mengulang kembali apa yang guru saya sampaikan. Dalilnya ada di salah satunya di surat Asyura. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang kamu terima itu adalah buah tanganmu sendiri. Jadi buah tanganmu sendiri ini ternyata bukan, saya mengulang lagi ya, bukan cuaca, bukan salah makanan, bukan. Ternyata buah tangan di sini Allah menilai amal salah dan amal soleh. Nah, yang membuat musibah itu salah satunya adalah sakit itu datang kepada ibu-ibu. Perbuatan itu merujuk kepada amal salah kita, yaitu sifat kita. Jadi ini universal. Ibu mau orang Arab kek, mau agama non muslim kek, sama pada prinsipnya. Kalau orang itu akhlaknya buruk di keluarga, pasti sama nanti. Yang sholat kalau dia arogan, sama nanti sakit. Nah yang gak sholat juga sama. Kalau dia arogan,
sama Allah akan berikan sakit juga ya. Jadi semua organ tubuh yang ada dalam tubuh kita ini, kalau dia ada sakit tertentu, berarti ada akhlak tertentu yang dilanggar. Nah, caranya apa istilahnya untuk mengetahui hubungannya, kita lihat organ tubuh yang mana yang sakit. Organ tubuh yang mana yang sakit. Ini contoh ya. Kemarin saya membahas jantung. Kali ini mungkin saraf kejepit ya. Banyak orang itu berikhtiar agar saraf kejepitnya itu sembuh, tetapi di terapi berulang-ulang pulang ke terapis itu nggak sembuh-sembuh, minum obat mahal nggak sembuh-sembuh, kalau dioperasi mahal. Ternyata dalam hitungan detik ya, itu bisa sembuh, bahkan tanpa harus ketemu saya, ibu. Jadi nanti kabarkan ilmu ini kepada suaminya yang saraf kejepit, mungkin ada di sini. Nanti bilang ya bahwa saraf kejepit itu akhlaknya itu hampir sama semuanya. Yaitu orang yang saraf kejepit, ini contoh ya. Orang yang dia diberikan oleh Allah itu sakit saraf kejepit, ini rata-rata sama sifatnya, yaitu jengkel yang kuat ketika melihat orang yang sering ditemuinya. Jadi misalkan nih, suami ibu saraf kejepit gak sembuh-sembuh, ternyata masalahnya itu istrinya gitu ya, sering bikin jengkel. Ibu ya, istrinya sering bikin jengkel ternyata. Nah, ini banyak orang tidak mengetahui bahwa jengkel itu adalah bagian dari marah. Marahnya yang disimpan aja sebenarnya itu. Ini saraf kejepit kalau berobat mahal, Bu, betul, Bu. Ya, udah nggak bisa sholat, nggak bisa jalan-jalan. Saya bukan meledek sebenarnya. Saya tuh apa ya? Sayang sekali kalau ilmu ini itu banyak orang nggak tahu, tuh sayang. Pergi ke dukun nggak sembuh-sembuh. Pergi ke profesor ya, Bu ya, nggak sembuh-sembuh. Dicari itu ya, apa penyebabnya? Ternyata penyebabnya itu di rumah. Yaitu orang yang sering nganter berobat ini siapa? Istrinya. Ternyata istrinya itu karena di rumah, maaf ya, mungkin agak cerewet. Nah, suaminya kurang suka. Mungkin hobinya ngatur, suaminya kurang suka. Mungkin banyak maunya gitu ya, suaminya kurang suka. Tapi karena suaminya takut dengan istrinya, akhirnya suami yang saraf kejepit ini diem sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, jadi itu saraf kejepit. Akhirnya minum obat ini gak sembuh-sembuh ya. Kemudian yang repot juga istrinya. Ternyata hubungan antara akhlak dengan penyakit itu, insya Allah saya bilang ya hampir 100% lah ya. Pengalaman saya 16 tahun, saya ketemu orang yang kena saraf kejepit itu, ketemu ngobrol sebentar, itu langsung bisa berdiri. Atau ibu-ibu yang sekarang bermasalah di bagian pinggang, ya, bukan saraf kejepit, mungkin encok atau apa, sama masalahnya, ibu ya. Yaitu apa? Ngelihat pasangan atau mungkin ngelihat anak, ngelihat siapapun yang sering ditemuinya, entah itu di kantor ya. Jadi ketemu orang ini tuh diem, jengkel, ketemu lagi, diem, jengkel, ketemu lagi, diem, jengkel, gak berani. Akhirnya saraf kejepit itu diberikan oleh Allah. Meskipun dia rajin sholat, Bu, meskipun dia rajin puasa, meskipun dia sedekahnya jor-joran, sama. Kalau orang itu sifatnya dia mudah sekali marah, tapi disimpan, terutama dengan orang yang sering ditemuinya, silahkan. Makanya bagaimana cara kalau sudah terlanjur nih, aduh saya tuh kayaknya sering nih jengkel sama suami nih, bisa supaya Allah itu menghindarkan. Caranya apa? Tobat dari sekarang, Bu. Betul-betul ibu menyungkur di hadapan Allah, ya Allah ampuni jika selama ini salah perilakuku terhadap suamiku, yang harusnya mendoakan suami, ya Allah berikanlah hidayah, ini malah diem, dalam hati diem, kemudian jengkel, belum lagi mengutuk ya dengan kata-kata yang tidak mengenakan, tapi dalam hati sama saja. Makanya ibu ini yang sering jengkel dengan suaminya, ya terimalah, itu kan pilihan ibu. Kenapa dulu mau
diterima ya. Itu pilihan ibu, terima aja begitu ya, suaminya kurang ini, kurang itu, harusnya didoakan. Nah barangkali kenapa pasangan ibu itu menjengkelkan, kenapa? Karena sehari-hari itu tidak didoakan. Karena ketika ibu pasangannya itu bikin kesel, ibu sama kesel juga. Yang seharusnya memberikan oh iya, banyak. Ini ada 5 kayaknya. Ini di mana nih Kang? Oh di sini. Jadi ya ini ayat ini sebenarnya bisa menjadi obat, juga bisa menjadi pencegahan di masa depan. Ya mungkin ibu sekarang yang belum kena saraf kejepit bisa hahaha, tapi kalau udah kena saraf kejepit, bu rasakan, ibu nggak bisa sholat, ya, nggak bisa tidur, nggak bisa jalan-jalan ke mall, pokoknya sakitnya luar biasa. Ya, bergerak dikit sakitnya luar biasa. Jadi alangkah baiknya mulai dari sekarang ilmu ini ibu yuk praktekkan. Mulai sekarang yang sering ketemu dengan suaminya, ya ini kan membahas tentang ikhwannya karena terlalu banyak. Kalau ibu-ibu bermasalah dengan suaminya, doakan bu. Kalau ibu tidak berani istilahnya menegur, menasehati, ngadulah sama Allah. Tapi harus tulus, tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, ya. Tulus mendoakan, ya Allah, berikanlah ampunan untuk suamiku, berikanlah hidayah untuk suamiku. Aku menyayanginya, ya Allah, meskipun goreng patut, tapi aku menyayangi suamiku. Berikanlah hidayah, berikanlah ampunan. Nah, ketika ibu mendoakan seperti itu, selama ini biasanya kalau kita memaksakan lisan kita untuk mendoakan orang yang bikin kesel, bikin jengkel, bikin dendam, kalau kita doakan yang baik-baik, sama seperti Rasulullah akhlaknya begitu, dihina, maaf dicaci, maaf diludahi, dilempar kotoran, beliau tidak marah, nah kita tiru, ya, kan beliau itu uswatun hasanah. Nah kita mencoba untuk menerapkan apa yang beliau contohkan di masa lalu, ya. Paling tidak ibu kan nggak dilempar kotoran tuh ya, tapi suaminya menjengkelkan ya sama begitu. Doakan yang baik-baik, ya Allah ampuni suamiku. Apakah ilmu doa ini efektif? Efektif sekali. Karena banyak orang yang lapor kepada saya ketika beliau itu merubah dari yang tadinya jengkel, marah yang disimpan, kemudian merubah dengan mendoakan, suaminya banyak yang berubah. Tapi rata-rata nyungsep dulu sih bu, nyungsep dulu karena oleh Allah ditegur dulu supaya dia ingat dulu kesalahan. Tapi ujung-ujungnya baik nanti. Nah, banyak orang yang nggak tahu bahwa akhlak kita seperti itu. Ada yang mencaci, kita mendoakan, ya. Ada yang memaki, memfitnah, kita doakan, kita respon dengan baik-baik. Sebenarnya itu akan menghindarkan kita dari penyakit-penyakit yang berat. Kenapa Allah itu memberikan penyakit? Salah satunya adalah indikator bahwa kita tidak lolos uji. Jadi sakit itu kita nggak lolos uji bu, nggak lolos uji. Ketika seharusnya kita memaafkan, kita marah. Nah akhirnya marahnya sehari, seminggu, sebulan, setahun, jantung kumat nanti. Jantungnya bisa jebol, macam-macam ya. Kemudian kita tidak memaafkan, stroke juga bisa. Kemarin ada yang cerita di sini, ada jamaah, ya, jamaah itu laporan kemarin, kan beliau hadir di sini kemarin ya. Saya nggak tahu beliau hadir di sini nggak. Itu cerita habis dari sini itu asam lambungnya itu sembuh, pulang dari sini beliau dengerin gitu, oh memaafkan itu perintah agama. Kemudian mendoakan yang baik-baik. Itu beliau cerita, habis dari sini asam lambungnya itu berangsur-angsur membaik tanpa obat, hanya dengan kita mencoba untuk meneladani akhlak Rasulullah. Salah satunya pemaaf, ya, tidak mudah marah. Karena hampir kebanyakan ternyata penyakit-penyakit itu mau yang ringan mau yang berat disebabkan oleh amarah kita sehari-hari. Bukan karena nggak sholat, bukan karena nggak sedekah, bukan karena kita belum umroh, bukan. Tetapi rata-rata
penelitian dari guru saya itu ternyata penyebab utama orang itu adalah marah. Ya, marah di rumah. Tadi malam saya ada orang kena Omikron, Bu. Ada orang, ini nggak apa-apa ya. Ada orang kena Omikron, kemudian konseling lah, hilang penciumannya, kemudian gatal-gatal tenggorokannya gitu. Terus saya cuma nanya, ibu sering ngomelin anak ya? Iya. Saya sering ngomelin anak. Jadi ibu-ibu hati-hati, ngomel itu bagian dari marah. Sedangkan ciri penghuni surga, saya selalu bilang, wal kadziminal ghaidz, mereka menahan amarahnya. Ya, mereka memaafkan. Jadi ketika kita melanggar ayat-ayat Allah, ternyata konsekuensinya ada. Ada reward and punishment istilahnya. Nah, ayat yang sering dilanggar itu mungkin apa ya? Kalau sholat zaman sekarang itu udah nggak zaman lah orang kayaknya ya. Orang tuh pasti kayaknya berusaha untuk sholat. Tapi yang orang juga tidak seriusi itu bab ayat ini lah, Bu. Coba bab menahan amarah juga harus diseriusi lah, Bu. Ayo, Bu. Dengan suami jangan mudah ngambek, dengan tetangga, dengan anggota grup, ya, dengan teman kantor, di jalan, dimanapun cobalah belajar serius. Kalau ibu-ibu belajar serius, bab sholat, bab puasa, ya, bab sedekah serius. Nah, yang ini menahan amarah ini coba, Bu, seriusi. Nah, akhirnya yang tadi malam itu, yang beliau saya bilang, Bu, belajar untuk mau ya. Belajar untuk tidak ngomel lagi. Beliau cerita itu udah seminggu hilang penciuman. Kemudian ketika saya terangkan hubungan akhlak dengan penyakit, keseharian ibu ngomel dengan anaknya, dengan suaminya, itu beliau, loh, itu bisa. Jadi hidungnya itu tiba-tiba yang tadinya meler, kan Omikron gitu ya. Katanya hidung itu bisa ketutup, itu kebuka. Kemudian ibu coba ambil kayu putih, itu bisa. Nah, ibu-ibu juga bisa. Kalau nggak mau kena Omikron, belajar ya, Bu, ya, dengan suaminya. Kalau ibu tidak bisa menasehati karena posisi ibu sebagai istri, doakan yang baik-baik. Berikanlah doa-doa terbaik untuk suami-suami ibu. Nah, nanti bonusnya itu Allah akan menjaga dari yang namanya Omikron, dari yang namanya sakit tenggorokan, dari yang namanya apa, Bu, penyakit-penyakit yang ditakuti itu, kanker ya, kanker otak, pecah pembuluh darah, kecelakaan di jalan, insya Allah bisa. Saya itu 16 tahun, Bu, bukannya sombong ya. Ternyata saya membuktikan, dulu saya vertigo, ternyata sembuh sampai sekarang. Hanya dengan saya belajar dengan ibu, dengan bapak itu saya jadi pendengar yang baik. Istri, siapapun saya kalau ada yang berbicara dengan waktunya bapak bicara nimpalin. Vertigo saya sembuh, asam lambung saya sembuh. Dulu saya tuh, saya cerita. Dulu waktu SMA, saya tuh kalau naik motor, itu kenapa saya selalu kecelakaan di jalan. Entahlah keserempet lah, entahlah keselimpet. Pokoknya sering sekali. Ternyata setelah mengetahui ilmu ini, ya, oh iya, ternyata saya kecelakaan di jalan itu karena saya tuh orangnya bebal. Dengan ibu, dengan bapak tuh jarang mau dengerin, ya, keras. Akhirnya ketemu yang keras-keras, ketemu aspal, ketemu motor orang lain nabrak. Jadi itu sebenarnya gambaran sakit yang kita derita itu adalah petunjuk dari Allah untuk kita kembali ke jalan yang benar. Jadi ini bukan tentang sakit, Bu. Bukan tentang sakit, bukan tentang sembuh. Tetapi semua hal yang menimpa diri kita itu pada hakikatnya adalah petunjuk. Petunjuk itu kita untuk senantiasa dekat kepada Allah. Jadi umat muslim itu, orang yang bertakwa itu harusnya dikasih musibah makin dekat kepada Allah, dikasih rumah baru, ya, uang yang banyak, itu harusnya lebih sujud kepada Allah. Nah, jadi terciptalah nanti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya. Nah, ibu-ibu, saya juga mengajak nih, kalau ibu-ibu yang hobinya maaf nih, hobinya ngomongin orang gitu ya, hati-hati. Itu juga akan
membuat ibu-ibu juga bermasalah di masa mendatang ya. Mungkin sekarang belum, tapi kalau kebiasaan ibu itu ngomongin orang, nanti takdirnya sama, Bu mencret nanti Bu. Maaf ya, karena orang kan selama ini kalau sakit itu yang dicari obat, padahal seharusnya ketika sakit itu yang harus dikedepankan adalah semangat untuk taubat. Nah, apakah ini efektif dengan hanya taubat, kemudian dengan hanya mohon ampun, kemudian merubah dari akhlak buruk menjadi akhlak baik? Apakah efektif? Insya Allah Bu, sudah banyak yang sembuh ya hanya dengan dia berubah di rumahnya, yang tadinya keras kaku dia lemah lembut. Karena kalau ibu keras kaku di rumah, nanti lututnya kaku, persendian kaku ya. Nanti suatu saat ibu kena stroke ya gini gitu. Kan mengerikan Bu ya. Jadi ibu harus berpikir cerdas. Sekarang kalau mau marah berarti ibu sedang merencanakan atau menggambarkan bahwa suatu saat Allah akan memberikan musibah. Nah, mulai dari musibah yang kecil sampai musibah yang sampai bikin mungkin profesor itu bingung. Saya itu beberapa kali Bu nanganin orang yang sudah maaf ya sampai ke taraf profesornya udah angkat tangan. Ternyata setelah ngobrol itu beliau ngaku ya, saya bilang itu sering marah sama bapaknya itu disimpan. Iya, nah itulah kena autoimun gitu. Autoimun tahu ya Bu ya, penyakit yang bikin profesor itu bingung. Ternyata sembuhnya itu dengan seperti itulah. Janganlah sama bapak itu marah-marah gitu ya. Cobalah yang namanya ayah itu dimaklumi, didoakan, kemudian tetap berbuat baik. Seminggu saya ketemu lagi tuh yang tadinya kerempeng, badannya gemuk Bu, badannya gemuk. Makanya saya bilang, apakah ilmu ini efektif? Efektif, insya Allah efektif. Jadi ibu-ibu sekalian ini itu insya Allah bisa menghindari penyakit-penyakit, musibah-musibah yang ditakuti dari sekarang nih. Masih ada waktu. Belajar untuk merubah cara bicara ya, yang mungkin tadinya suka ngomel, tukang sesentak anak ya. Belajarlah untuk mendidik anak itu jangan dengan bentakan, tapi dengan kata-kata yang halus tapi juga lembut. Bisa kok, bisa belajar ya. Ibu-ibu bisa belajar pakaian syar'i ya. Belajar gitu ya modenya. Yang ini juga ibu-ibu harus belajar ya. Di rumah saya, karena hampir rata-rata ibu-ibu tuh kalah dengan anak ya Bu ya. Anak rewel dikit dimarahin, anak rewel dikit disentak begitu ya. Tapi anak saya udah besar Ustadz ya, sama aja. Yang dulu ibu harus tobati itu dari sekarang, karena kalau tidak ditobati dari sekarang nasibnya sama nanti ya. Jadi yang mengancam kita sebenarnya dosa-dosa kita, dosa-dosa yang sudah dilakukan, dosa-dosa juga yang belum ditobati Bu. Hati-hati Bu, dosa-dosa ibu di masa lalu yang sering nyentak suami ya. Saya pernah ketemu dengan orang yang cuci darah. Ini ibu-ibu nih, ibu-ibu yang kena cuci darah. Beberapa orang penyakit ketemu saya dengan mereka mencuci darah. Ternyata masalahnya sama. Maaf ya, beliau ini hobinya berani dengan suami. Jadi ibu-ibu yang hobinya berani dengan suami, hati-hati. Ginjal ibu sedang dalam pengawasan ya. Karena suatu saat kalau disopnya cukup, ibu-ibu yang berani dengan suami, sudahlah nanti ginjalnya itu rusak, saringannya tidak berfungsi, akhirnya cuci darah. Alhamdulillah ya. Jadi apakah ini nyata? Nyata Bu, insya Allah ya. Karena saya juga sering keluar masuk ruang ICU begitu, orang yang sakit ternyata mereka sembuhnya dengan cepat itu adalah mereka kembali menjadi pemaaf ya, lemah lembut di rumah, tidak kaku hatinya.
Kalau dinasehati nurut, ya. Bicaranya itu terjaga, tidak mudah marah dimanapun, di media sosial. Ya, ibu sering marah di Facebook, sering marah di YouTube, sering marah di WhatsApp, sama aja bu itu, cuma kan pakai jari marahnya, sama aja marah. Jadi hati-hati. Suatu saat ibu sama nanti problemnya di jantung. Ya. Saya tuh sebenarnya udah sering ketemu orang, jadi hafal ya. Kayaknya ini ibu ini nanti sakitnya ini, sakitnya ini. Saya pernah ketemu orang, maaf, beliau sudah meninggal sekarang. Dulu saya waktu pertama kenal itu, saya dalam hati saya, ini kayaknya orang kena kanker hati nanti. Ternyata betul bu. Ada 2 tahun nggak ketemu tuh, beliau kena kanker hati dan meninggal. Rasul kena kanker hati nggak? Nggak ada bu. Karena Rasul itu, kanker hati itu orangnya kaku biasanya. Jadi merasa tinggi ya. Kemudian gampang membenci. Kalau ada yang nggak cocok, benci. Kalau ada yang kurang pas, benci lagi. Itu hati-hati bu. Saya tadi maaf ya, karena saya itu mencoba untuk tidak mudah marah, tidak mudah ngambek. Tadi saya habis dari saya tuh, ini habis dari resepsi bu, habis dari resepsi pernikahan. Itu ada yang nggak pas lah. Kemudian saya coba untuk menegur, tapi dengan tegas. Tegas pun kadang kita kan bercampur dengan marah. Itu saya selama di pernikahan, selama di resepsi, itu saya istighfar terus bu, takut. Astagfirullahaladzim. Padahal cuma satu kata dan insya Allah tidak menyelekit. Saya bilang, Pak, Kang, kalau ada orang yang bertanya, tolong perhatikan, jangan angin lalu begitu, tolong. Itu saya nyeselnya sampai sekarang. Kenapa tadi saya itu begitu? Saking takutnya bu, saya bu. Takut apa? Karena ya pertama penghuni surga itu tidak mudah marah begitu ya. Tadi saya khawatir ketegasan saya itu bercampur dengan marah. Meskipun tegas boleh ibu-ibu ya, ibu tegas boleh, tapi tetap supaya istilahnya tidak tercampur dengan marah. Tadi saya istighfar, astagfirullah, kok sampai begitu saya nyesel, saya nggak fokus tadi. Bisa saya, padahal sih sebenarnya nggak apa-apa. Jadi ibu harus punya rasa takut seperti itu. Harus punya rasa takut, habis ngomelin, astagfirullah, ya Allah, kayak habis bikin dosa besar. Astagfirullah, harusnya seperti itu, bukan habis ngomel, tobatnya baru setahun kemudian, habis sombong, tobatnya setahun kemudian, ya, habis arogan, tobatnya nanti menjelang meninggal, kelamaan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, harusnya bersegera. Jadi kalau ibu ngomel dengan anak ya, karena mungkin nggak kuat, langsung astagfirullah, ya Allah, harusnya takut betul-betul kepada Allah itu. Hatinya tuh main, ya Allah, takut. Karena kalau tidak seperti itu, ibu numpuk nanti. Marah sehari, 2 hari, ngomel sehari, 2 hari, seminggu. Lututnya sakit. Iya kan? Ibu-ibu kan lututnya sakit kan? Pasti nanya, kenapa lutut saya sakit? Karena sering ngomel. Suami diomelin, anaknya diomelin, nah ini lututnya pasti sakit. Kalau digerakin kaku, nggak bisa sholat ya. Kenapa itu? Jadi belajar caranya di rumah itu kalau bisa dengan suami, dengan anak itu harmonis lah. Kalau ada yang bilang rumah tangga itu marah itu bumbu-bumbu, nggak ada bumbu-bumbu itu marah. Wong di Quran itu dijelaskan penghuni surga itu tidak mudah marah. Rasul juga sama, tidak mudah marah begitu bu. Nah ini ilmu ini banyak orang yang nggak tahu bahwa kalau di barat itu kan dari pikiran katanya. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim jangan lupa, bukan cuma pikiran yang dihisab, tapi pendengaran dihisab. Mereka bersaksi nanti ya di hadapan Allah, apa yang sering didengarkan, apa yang sering ditonton, apa yang sering diucapkan. Itu hati-hati bu. Nah di dunia itu Allah akan menegur sebagai bentuk kasih sayang kepada orang itu. Kenapa? Mungkin ibu-ibu kok sakitnya cepat. Kenapa? Barangkali Allah sayang. Jadi kalau orang itu dekat kepada Allah, cepat sekali ditegur. Salah jam 1, jam 3 itu bisa ditegur oleh Allah. Kemarin salah, kemudian hari berikutnya itu ditegur, bisa cepat. Nah yang jadi masalah tuh orang bikin salah nggak ditegur-tegur. Nanti di akhirat kaget dia.
ternyata sholatnya sih rajin, tapi marahnya juga rajin gitu ya. Sholatnya, puasanya rajin, tapi sombongnya rajin juga. Jadi harus hati-hati. Ibu belajar sholat, ya habis sholat belajarlah untuk menata akhlaknya terhadap orang tua, terutama. Hati-hati Bu, banyak musibah-musibah besar itu ternyata diawali dari dosa kepada orang tua. Kalau ibu keras dengan orang tua, ya insya Allah nanti juga hal-hal yang keras datang kepada ibu. Stroke, kecelakaan di jalan, kanker. Hati-hati. Jadi orang tua itu sakral sekali. Ibu bikin salah nih sama tetangga, marah, dosa, tapi peringatannya agak lama. Tapi kalau ibu-ibu bikin hati ibu, orang tua ya keras terhadap orang tua, nyakitin telinga, nyakitin hati, hati-hati sekali. Biasanya cash di dunia, cash di akhirat dilanjutkan nanti dengan nauzubillah sisaan yang lebih besar ya. Itu baru satu perkara. Jadi dari satu sakit itu bisa dicari Bu, apa kesalahan ibu dalam keseharian. Jadi bukan ilmu nerawang-nerawang. Ibu-ibu juga bisa ya, ibu-ibu juga bisa nanti istilahnya mendakwahkan ilmu ini, bahwa hubungan antara akhlak dengan penyakit itu insya Allah 100% ibu sampaikan kepada suami, kepada anak ya. Tapi sebelum menyampaikan, ibu praktek dulu ya biar kuat. Karena ibu bilang, "Pak, jangan marah." Hari ibu suka marah gitu. Suami nggak mau dengar. Tapi kalau ibu seminggu, sebulan ya, mungkin setahun belajar untuk tidak mudah marah, ibu ketika nanti bilang ke orang lain, "Jangan marah ya," itu kuat sekali. Jadi ada tenaganya istilahnya itu. Beda dengan orang-orang yang hanya tahu teorinya, dia belum praktek, itu beda rasanya. Tapi kalau ibu-ibu nih mulai dari sekarang belajar, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah baper ya, hatinya lapang, mudah memaafkan. Nanti ketika ibu menasehati orang tua, insya Allah nasihatnya itu lebih kuat. Ibu nasehatin anak lebih kuat. Ibu nasehatin suami itu kuat sekali. Lemah begitu karena barangkali dia belum praktek. Jadi ibu mulai sekarang kalau sayang dengan suami ya, sayang dengan orang tua, sayang dengan anak-anaknya, sayang dengan keluarganya, dakwahkan Bu ini yuk, bahwa hubungan penyakit dengan akhlak itu kuat sekali, erat sekali hubungannya. Kalau tadi ada yang saraf kejepit, ya ibu nanti belajar sampaikan. Kayaknya coba saraf kejepit itu saya tahu kemarin dari bahasan kajian, saraf kejepit itu ternyata ada hubungannya dengan kesel yang disimpan. Apa benar misalkan ibu sama adiknya, misalkan adik kesel dengan siapa, mungkin dengan kakak gitu. Itu kalau diolah seperti itu, insya Allah Bu sembuh. 2 tahun yang lalu ada seseorang itu terbaring di kasur bertahun-tahun. Beliau itu driver. Kakak saya telepon dari Jogja itu, "Ini tolong dinasehati tetangga saya. Udah bertahun-tahun beliau tidak bisa mencari nafkah karena terbaring di tempat tidur, saraf kejepit Bu." Kemudian karena beliau siap dinasehati, saya bilang, "Pak, saraf kejepit itu adalah gambaran dari Bapak mungkin kesel dengan seseorang tapi disimpan terus. Apa Bapak begitu?" Bapak tuh langsung, "Iya, saya kesel sama ponakan saya. Keponakan saya itu sudah saya kasih biaya sekolah, saya perhatikan ini itunya, tapi nggak mau dengar saya." Nah dari situ beliau sebulan 2 bulan kesel tiap hari. Akhirnya kesalahan itu mendatangkan ya musibah tadi. Dan dalam waktu setengah jam Bu, saya ngobrol dengan beliau, "Pak, udahlah keponakannya maafin aja ya, namanya beliau juga ujian untuk Bapak. Maukah Bapak bersabar?" Intinya ada di sabar sebenarnya. "Maukah Bapak bersabar menghadapi keponakan yang seperti itu? Terus doakan ya, terus kasih contoh yang baik." Siap saya belajar, apa istilahnya, mempraktekkan. Ya, nggak lama itu beliau langsung bisa duduk Bu. Kemudian beberapa lama kemudian saya tanya ke kakak saya itu, "Mas itu gimana? Si Bapak yang kemarin udah nyupir Bu, udah nyupir lagi, luar kota beliau." Jadi segampang itu ibu-ibu pusing ya, ibu-ibu sariawan, ibu-ibu
Yang ringan-ringan apa sih penyakitnya Bu? Yang kesemutan, kesemutan kakinya, terus ketombean, semua itu berhubungan Bu. Ibu boleh sebutkan penyakit-penyakit yang umum kepada saya, insya Allah. Jadi ini bukan bongkar-bongkar aib ya Bu ya. Saya ibaratnya dokter kan gitu ya. Dokter kapabilitasnya ya maaf membeleh, memegang begitu ya. Nah ibu-ibu nanti juga kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa, kita bukan buka aib. Toh kesalahannya kesalahan biasa kok. Kesalahannya bukan berzina ya, bukan hal-hal yang aib, tapi kesalahan-kesalahan umum yang ngomel, yang menggerutu, yang jengkel, yang disimpan, itu aja. Nanti kalau ibu-ibu bertanya silahkan. Oh 14.30 pas. Nih, jadi setengah jam kita pakai itu tanya jawab ya Bu. Silahkan ibu-ibu yang ikhtiar jauh-jauh ke sini, silahkan ditanya. Apa yang menjadi mungkin nggak sembuh-sembuh, udah ke dokter, bahkan mau rencana mau ke Penang, mau ke Singapura ya, biaya miliaran ya. Mungkin di sini Allah berikan petunjuk, pulang dari sini langsung bisa sembuh, insya Allah. Dengan izin Allah hanya dengan sebenarnya bukan mengaku dengan kepada saya itu hanya memancing, kan malaikat di kanan kiri itu kan mencatat ya, saya tuh mancing kok Bu, sering jengkel sama suami. Nah ibu ketika bilang iya, itu malaikat itu ketika ibu jujurnya kepada Allah itu, bukan kepada saya itu hanya mancing ya, saya nggak ngobatin ya, saya cuma mengarahkan. Jadi Al-Quran Asy-Syifa itu bisa tercapai dengan mempraktekkan isinya. Karena selama ini kan Al-Quran Asy-Syifa, Al-Qurannya dicelup-celup ya, ditulis di badan itu salah ya. Ternyata Al-Quran Asy-Syifa itu dengan praktek isinya ya. Salah satunya kita belajar untuk mempraktekkan bahwa akhlak itu adalah mutlak, kita harus punya akhlak yang baik sebagai seorang muslim ya Bu ya. Karena itu jadi bekal nanti di akhirat kita selamat atau tidak. Jangan kita sholatnya 5 menit tapi sombongnya 5 tahun, tapi pamernya di Instagram 5 tahun, itu kan rugi nanti di akhirat. Gitu Bu, ada yang mau konseling silahkan, apa-apa silahkan nanti ditanya. Yang di belakang silahkan. Teh pakai mic, oh bangga teh. Kita fokus ke musibah ya, Teteh ya. Ada? Oh nggak ada. Itu baterainya habis ya. Begini kan? Iya. Saya tes setiap minggu, sering banget migrain. Terus mah sering kambuh, kesemutan juga. Terus anak kalau sakit batuk pilek itu sebulan sekali pernah, hampir sering sebulan sekali sakit. Dan durasinya itu 2 minggu. 2 minggu sakit cuma batuk pilek doang. Memang penyakitnya tuh yang sederhana, nggak parah, tapi sering. Karena sering juga jadi pusing juga gitu, Sat. Kira-kira apa yang salah dari saya gitu, Sat? Masya Allah. Nah ini Bu, yang luar biasa tuh seperti ini. Jadi Tetehnya mengalahkan egonya itu untuk bertanya di sini, Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi ibroh ya untuk ibu-ibu sekalian. Jadi kata tadi kan pertanyaannya banyak, migrain, mah, terus flu batuk ya. Saya jawab yang saya ingat, flu batuk nih. Kenapa orang itu flu batuk? Ya, flu dan batuk bersamaan. Ini maaf ya, bukan membuka-buka aib. Sebenarnya ini kesalahan-kesalahan yang biasa. Dan bukan berarti dosa, maaf ya. Bukan berarti dosa. Tetapi kalau flu dan batuk ini saya mau tanya nih. Nah, kalau anak yang kena atau mungkin Tetehnya yang kena, kalau anak itu kan gambaran dari perilaku orang tua. Bukan dosa turunan, tapi anak itu sebagai petunjuk dari Allah untuk orang tuanya itu, karena Teteh sama suami itu mungkin belajar untuk dekat kepada Allah serius, itu pasti cepat deh. Tadi saya bilang kan, orang yang dekat kepada Allah itu pasti gampang sakit.
gampang kena musibah. Kenapa? Karena saking sayangnya Allah, cepet-cepet ditegur. Ya, jadi jangan misalnya berkecil hati, wah aku banyak dosa. Bukan, barangkali teteh itu karena tingkat pengen dekat kepada Allah itu tinggi, makanya ya resiko ya pasti akan cepet-cepet ditegur. Kalau flu dan batuk bersamaan, kalau flu ini biasanya berpikir terlalu serius. Jadi hal-hal sepele itu dipikirin serius. Mau tidur dipikirin, pokoknya nggak ada solusinya, dipikirin terus. Kita lupa bahwa yang memberikan ide, yang memberikan jalan keluar itu Allah. Kita menuhankan kan pikiran kita, berpikir sesering mungkin, sekuat mungkin, ternyata nggak ketemu solusinya. Ternyata memang Allah yang memberikan jalan keluar di otak kita itu. Makanya biasakan untuk kita punya untuk tawakal lah. Apapun masalahnya, kita meyakini bahwa Allah yang mempunyai jalan keluar. Kalau sudah seperti itu, biasanya santai berpikir itu. Saya kan kelihatan nggak banyak masalah ya Bu, padahal masalah saya banyak. Tapi saya berusaha urusan Allah ini gitu kan. Dan ternyata ketika saya punya sikap seperti itu, last minute itu Allah berikan jalan sebenarnya, mudah. Itu flu, jadi berpikir tidak proporsional, tidak pada tempatnya. Kemudian kalau flu dan batuk ini mohon maaf, kalau teteh atau suami di lingkungan siapa yang cuek, jadi kadang cuek dengan terus cinta ketawa, yang cuek dengan lingkungan. Jadi kadang kita harus sebagai makhluk sosial tuh ketemu tetangga tuh paling nggak Assalamualaikum Pak, atau ya unglek, tapi ini cuek. Mungkin dengan keluarga atau mungkin dengan tetangga itu dirubah. Belajar untuk ketemu itu, saya tuh kalau di komplek ketemu teman anak saya tuh, itu jadi ramah Bu, karena saya sadar sekali bahwa ketakwaan itu bukan cuma sholat, bukan cuma puasa Ramadan, punya sedekah. Ketakwaan itu juga termasuk kalau kita ramah dengan orang itu. Malaikat Raqib itu mencatat ramah, ya, kemudian murah senyum, itu juga akan dicatat. Nah, kalau yang flu batuknya, saya nggak mau nanya ke teteh suami atau teteh, nanti dirubah, ya, belajar untuk nggak cuek sama keluarga mungkin atau sama tetangga, belajar untuk ya menyapa begitulah. Kemudian kalau mah, ini ada nggak sekalian nih yang ibu-ibu yang sakit mah ada sekalian? Ada nggak nih biar nanti pulang itu enak Bu? Gitu. Ada lagi yang mah? Mah ya. Jadi mah itu tadi ada temannya nih. Mah itu biasanya hobinya, karakter kuatnya itu ngeyel. Jadi kalau dikasih nasihat itu ngeyel aja. Ya Bu. Nah betul kan? Saya tuh tidak terawang. Memang seperti itu. Orang-orang yang mah itu rata-rata ngeyel. Satu. Kemudian kalau diberi nasihat nggak suka. Iya Bu. Nah ini juga buat ibu ya, ikhtiar ya. Jadi membantah. Iya. Jadi ibu ini kan biar nanti Allah izinkan sembuh ya, ibu fokusnya jangan ke kesembuhan ya. Mudah-mudahan pulang dari sini ibu nggak makan keromah lagi. Ya, tapi ibu belajar ya. Contoh dengan suami, kalau suami berikan nasihat, memberikan pendapat, dengarkan Bu, dengarkan dengan baik, penuh penghormatan. Ya Mas, ya Beb. Jangan nasehatin meskipun diam, tapi kalau nggak suka dinasehati itu mah Bu, betul, ibu ya. Ya, belajar untuk ibu jempol tuh. Ibu belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Untuk siapapun Bu. Rasul itu kan kalau berbicara dengan para sahabatnya, beliau tubuhnya itu diarahkan ke lawan bicara, tidak memotong, ya, menjadi pendengar yang baik, ada giliran. Nah, ibu juga seperti itu, belajar untuk siapapun yang berbicara itu hormati, hargai. Meskipun nggak cocok, udah nggak apa-apa. Kalau nggak cocok, diem aja, nggak usah didebat begitu. Saya pun begitu. Kalau ada orang yang kira-kira kalimatnya males saya, diem aja, saya menghormati gitu. Daripada debat, daripada ribut, saya memilih untuk ya orang kan beda-beda ya, latar pendidikan, lingkungannya, adat. Jadi lebih memilih maklum saya seperti itu.
Ibu belajar untuk nggak ngeyel. Kalau belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik untuk siapapun. Kemudian jangan suka adu argumen. Ibu sering suka adu argumen. Suka adu argumen. Enggak. Jadi tiga itu yang tidak selalu semuanya diborong, tapi salah satu sifat tadi kalau ibu-ibu punya seperti itu nanti mah itu istilahnya gini, kalau perut itu ada istilah seenak perut sendiri. Nah itu, jadi seenak perut sendiri itu biasanya perutnya bermasalah begitu ya. Ibu tadi kan biasanya ibu sakit nggak? Kembung, sekarang coba pas lagi enggak atau nyaman? Pas lagi enggak. Nah, mudah-mudahan lanjut nanti ke rumah ya. Kalau yang mah itu belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik. Kita juga ya, suami kalau ngasih tahu, tetap suami itu kan imam. Ya, imam ibu, jadi belajar untuk menghargai pendapatnya, kritikannya, nasihatnya itu dengarkan dengan baik. Itu jadi pahala nanti. Nah, terus ya itu mah. Atau bisa kalau mah itu asam lambung itu ada makhluk yang bercokol di perut. Makhluknya bukan cacing, makhluknya bukan virus, bukan, tapi jin. Jadi kenapa asam lambung nggak sembuh-sembuh? Ya, kena dikasih obat karena isinya jin. Nah, jinnya dari mana? Rata-rata salah satunya ada orang nggak suka, itu masuk jinnya. Ada istilah ain, ya, itu masuk ke dalam perut biasanya. Makanya janganlah ibu-ibu yang suka di medsos apa istilahnya pamer-pamer foto lagi di mana, lagi makan apa, yang punya ini, nggak usah lah, nggak penting bu. Mending yang lebih aman tuh share ilmu yang bermanfaat atau jualan itu malah apa istilahnya manfaat. Tapi kalau pamer-pamer barang, beli mobil baru, beli ini baru, datang ke sini, nggak penting ya. Malah orang nanti itu nggak suka. Orang itu rata-rata nggak suka kalau orang punya barang baru tuh, betul. Karena sifat manusia itu, ya dasarnya memang seperti itu. Ada sifat hasadnya, dengkinya itu udah biasa. Daripada membuat orang dengki, udahlah itu mending share ilmu aja. Nah, teteh tadi ya, jadi kalau flu batuk itu, ini buat ibu-ibu sekalian juga di sini, belajarlah untuk tidak cuek di lingkungan. Gak cuek. Jadi dengan lingkungan tuh seperti apa ya? Jangan punya sikap gak peduli. Ya paling gak nyapa ya. Itu. Terus kalau punya masalah itu jangan terlalu dipikir. Udahlah serahkan sama Allah. Ya Allah silahkan. Aku bertawakal kepadamu. Silahkan apapun yang terjadi aku beriman nanti. Ketentuan apapun yang di depan yang terjadi aku terima ya Allah, pasti terbaik untukku. Nah itu biasanya santai orangnya itu. Kan kelihatan kalau orang yang banyak pikiran tuh mukanya ditekuk ya, nggak enak dilihat lah. Mungkin karena tawakalnya kurang, atau mungkin rasa bersyukurnya juga kurang. Gitu bu. Nah teteh biasanya sakit. Nah sekarang ketika ngobrol ini ada yang sakit di sini enggak? Migrain itu tadi enggak? Tadi enggak. Oh, berarti itu makhluk. Ada makhluk yang memang jin itu enggak tahu ya, alergi sama saya itu. Karena saya mungkin menyampaikan tentang yuk luruskan niat, akhlak, itu enggak, jin itu enggak suka, Bu. Kemudian tentang tauhid itu jin itu enggak suka. Jadi jin-jin yang ada dalam tubuh itu, karena gini, setiap orang itu, setiap manusia itu pasti ada jinnya. Jinnya masuk dari mana? Dari dosa, tetap. Jadi jin itu sebenarnya yang mengundang itu ya kita sendiri. Kalau saya nggak ada istilah gangguan jin. Yang mengganggu kita itu ya kita sendiri. Jin itu datang mengganggu kita, itu kan dosa kita. Maaf, kalau mikirin sebelah kiri apa kanan teh? Kiri apa kanan? Sebelah situ. Sebelah kanan ya? Oh kanan ya? Itu kalau migrain yang asli memang biasanya ada kita berpikir yang baik tapi di situ ada keselnya. Memikirkan tentang sesuatu mungkin di rumah tangga atau di pekerjaan kita
itu baik yang kita pikirkan, tapi dirusak sama kesel, jengkel, itu nanti migrain. Nah, masuklah jin masuk itu. Jadi jin itu pintu masuknya bukan cuma kita kemudian bikin sesajen, bukan, itu udah biasa. Kita ngomel itu sebenarnya jin masuk ke mulut. Ya. Kita makan tuh gorengan itu nggak pakai bismillah, masuk. Kemudian kita sedekahnya nggak lurus niat, masuk. Tahajudnya niatnya nggak lurus, masuk. Duhanya kita niatnya nggak lurus, masuk. Baca Qurannya supaya kaya, masuk. Sedekah biar kaya, masuk. Jadi itu jin itu nggak diciptakan sebagai indikator sebenarnya dari kesalahan kita, niat kita kurang lurus. Ya. Salah satunya itu yang sering dilanggar. Jadi kalau sebelah kanan teteh diam berpikir tapi ada jengkelnya itu sama suami ya. Sama suami. Jadi belajar untuk melatih diri agar tidak jengkel dalam berpikir, dalam berbuat, dalam bertindak, itu belajar. Ya. Jantungnya deg-degan teh? Kesemutan. Oh, di kaki atau maaf di tangan? Ya, kalau kesemutan itu dulu teteh pernah minum air doa? Air doa dulu mungkin, atau ada amalan yang dilakukan baca sesuatu tapi dulu mungkin niatnya kurang lurus dulu, udah lupa ya, tapi di kaki itu seperti kesemutan sebelah kiri. Ketika pas saya duduk di sini udah mulai. Oh begitu duduk di situ. Ya. Saya tuh demi Allah saya tidak bisa melihat jin, tidak bisa merasakan jin, tapi saya bisa tahu dari reaksi orang. Kalau kesemutan, tiba-tiba kebas, tiba-tiba keringat dingin, tiba-tiba ada bisikan, tiba-tiba jantung berdebar, tiba-tiba panas di bagian tertentu, berarti di situ sebenarnya petunjuk dari Allah ada jin di tubuh ibu-ibu. Ya. Yang kaki berarti ya. Karena kita nggak tahu pintu masuknya, coba ya. Mudah-mudahan jin-jin ini mau keluar. Teteh siapa namanya? Siapa, Kang? Aziza ya. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan aku untuk memerintahkan makhluk yang ada di kaki Teh Aziza untuk keluar dengan izin-Mu. Semua makhluk yang ada dalam tubuh Teh Aziza keluar. Semua makhluk dari amalan yang tidak sesuai syariat, dari keburukan orang lain, semua keluar dari tubuh Teh Aziza. Dan lakukan perintahku semata-mata karena Allah. Semua keluar, yang ada di kaki, yang ada di kepala, yang ada di perut, yang ada di jantung. Semua makhluk yang tidak seharusnya ada dalam tubuh keluar sekarang, kembali ke tempat semula. Kembali ke tempat semula, lakukan perintahku semata-mata karena Allah. Mual nggak teh? Cuma anu ya kayak kesemutannya coba ke arah luar nggak? Hilang. Alhamdulillah. Si migrainnya? Dikit lagi. Ya, intinya begini, kalau ibu-ibu tidak mau, karena mau virus kayak, mau jin kayak, ya, mau bakteri atau apapun yang membuat tubuh kita itu bermasalah, pada prinsipnya itu ada dalam kekuasaan Allah. Jadi kita fokusnya jangan ke virus, jangan ke jin, tapi fokusnya ke Allah. Nah, kenapa Allah mengizinkan? Pasti ada salah. Nah, kita mohon ampun aja kepada Allah. Ya Allah, ampun jika selama ini mungkin ada salah niat. Ya Allah, mungkin selama ini aku suuzon, aku mohon ampun. Ya Allah, ampuni jika ada kesal-kesal terhadap suami. Gitu-gitu aja lah. Mohon ampun ya Allah, kalau mungkin ada syariat yang aku langgar, aku mohon ampun. Nanti insya Allah begitu kita tahu pintu masuk jin itu dari mana, kita tutup dengan kita melakukan perubahan. Nggak usah dibacain Al-Baqarah sampai full, malah nggak sembuh. Tapi praktek isi Quran ya, banyak mohon ampun, kemudian mengadakan perbaikan. Yang tadinya mungkin maaf, sering suuzon, latihlah untuk husnudzon. Kalau disalip orang di jalan, oh mungkin dia mules gitu. Di ATM, ya misalkan ada orang ngantri, oh mungkin dia sedang banyak kebutuhan, atau mungkin dia deadline-nya jam. Jadi berbaik sangka terus. Nah itu jin itu
Jin itu nggak takut sama bacaan Quran seseorang yang fasih, bukan, nggak takut dia. Tapi jin itu takut dengan iman takwa seseorang, Bu. Jadi mereka takut dengan dan malu dengan orang-orang yang dia praktek apa yang dia baca. Nah, praktek apa yang dia baca dia takut dia. Makanya nggak mau sampai, apalagi sampai masuk, nggak mau seperti itu. Sekarang lebih enakan lagi deh. Keringetan nggak? Alhamdulillah ya. Jadi kalau sudah keringetan nanti insya Allah. Nah, tapi kalau nanti di sini, habis dari sini nanti mual, muntah, nggak apa-apa ya. Atau lemes, biarin aja. Itu istilahnya jin itu kecabut, nanti kecabut pelan-pelan. Gitu. Itu. Saya sisa gitu ya. Mohon maaf kalau ada salah ya. Alhamdulillah. Silakan. Kang nanya musibah ya, jangan nanya yang lain ya. Kalau dihitung sebenarnya sudah dari tahun 2018-an itu sampai sekarang 2018 pertengahan 18. Sampai sekarang itu mungkin masih merasa tidak sehat gitu. Ya merasa sakit gitu. Ya, sakit. Nah, memang sudah menjalani beberapa proses ke dokter, ke peruqyah juga. Kemudian sempat waktu awal-awal karena belum tahu, sempat datang ke dukun gitu. Jadi mungkin awalnya ke dukun dulu, dari situ langsung ke peruqyah, ke dokter mas sambil berjalan itu dari awal. Jadi memang yang dirasakan itu, kalau sekarang sih alhamdulillah memang semakin lebih baik gitu ya. Yang sekarang masih terasa itu, yang paling terutama sangat sangat mungkin menyiksa gitu ya. Tidak bisa sholat berjamaah gitu di masjid. Ketika sholat berjamaah di masjid itu rasanya tuh nggak enak gitu ya. Ingin langsung keluar gitu ya, terus deg-degan gitu dan lain-lain. Intinya nggak nyaman lah gitu. Bukan berarti bukan medis ya? Kenapa? Bukan medis ya? Saya rasa sih kayaknya bukan ya. Cuma memang dari dokter sekarang diagnosanya itu ada penyumbatan di kepala dan memang sekarang dia masih mengkonsumsi obatnya dan itu cukup mahal gitu obatnya. Satu tablet itu 30.000 untuk per hari harus dimakan dan sekarang sudah berjalan 3 tahun gitu. Kemudian kalau dari peruqyah dulu sempat didiagnosa dari nasab dan terakhir saya ruqyah itu mungkin sekitar 6 bulan yang lalu itu katanya sekarang lebih ke psikis gitu. Psikis dan juga saya sempat menjalani ke psikolog didiagnosa mungkin terkena serangan panic attack, serangan panik dan juga psikosomatis yang nukar itulah gitu banyak gitu ya. Ya intinya seperti itu. Jadi mungkin mohon nasihatnya Ustadz karena yang sekarang dirasakan itu kayak cukup mengganggu ke semua aktivitas itu pekerjaan, keluarga juga sangat cukup mengganggu. Itu sih kurang lebih ya secara singkat. Terima kasih. Kang siapa tadi nggak kedengeran? Kenapa? Kang siapa namanya? Adit. Kang Adit dari mana nih? Bandung. Baik. Ayahnya ini bukan medis ya, tapi lebih ke non medis. Dan ini biasanya kalau non medis itu rata-rata mau dia traumatik mau dia sedih berlebihan, takut berlebihan, cemas berlebihan ya. Dan analisa-analisa lain yang masuk ke ranah psikolog. Kalau saya sebenarnya gampang. Jadi biasanya memang ada makhluk yang masuk ke dalam tubuh Kang Adit, ya, entah itu dia mengunci di otak atau di hati, nanti kita observasi ya. Cuma Kang Adit ketika duduk di sini apa yang dirasakan? Ya tadi langsung keringat dingin namun deg-degan. Cuma memang terutama setiap sholat Jumat tuh, itu dari rumah pun udah wah ini harus siap-siap nih, harus siap-siap menerima ketidaknyamanan itu. Iya. Saya mau tanya dulu, ada nggak orang tua yang orang pinter dari angkatan atas banget itu katanya ada ya? Ada. Atau Kang Adit itu satu ya ada. Kemudian Kang Adit pernah nggak belajar sesuatu yang aneh-aneh dulu? Kalau belajar nggak sih, pertama kali mungkin yang pas awal sakit ya memang datang langsung ke yang dikatakan orang pinter itu dan katanya didiagnosa saya dikirimin karena masalah asmara gitu. Asmara ya. Kalau memang itu kejadiannya itu kan setelah menikah gitu langsung. Oh setelah udah menikah ya. Udah menikah. Lalu cek. Lalu mati nih. Cek. Lalu oke. Pak Adit, tadi saya tanya kan, kalau belajar yang aneh-aneh itu enggak, karena rata-rata memang yang begini-begini itu dulu karena
belajar maaf tenaga dalam lah, atau ilmu kanuragan lah, atau pernah diisi, atau pernah dikasih pegangan, atau dikasih dulu ngamalin sesuatu yang di luar syariat, itu juga penyebab. Tapi ini mungkin sepertinya dari leluhur yang maaf dulu, karena zaman dulu dengan sekarang kan berbeda. Jadi kalau zaman sekarang kan dibuka, oh yang syirik seperti ini ya, itu sampai ke tangan kita. Tapi kalau zaman dulu orang tua kita tuh nggak paham tentang itu. Makanya mudah-mudahan kesyirikan yang dilakukan oleh orang tua kita, nenek kita, leluhur kita itu mudah-mudahan Allah mengampuni, karena nggak tahu. Kalau dulu kan berjuang itu mungkin bambu runcing, nah, tapi badannya kebal gitu. Nah itu apa yang membuat kebal? Ya tadi dari mungkin amalan, tapi mudah-mudahan itu rusak, mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi di zaman sekarang karena sudah terang benderang, nggak boleh dipakai lagi yang seperti itu. Nah, Kang Adit, saya mau ngecek nih ya. Udah pernah kesurupan belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Adit pernah punya trauma di masa lalu yang sampai sekarang itu belum traumanya mungkin dari pas awal sakit sih. Kalau sebelum sakit kayaknya nggak ada. Jadi dari pas sakit kan ketika pernah sholat di masjid itu kerasa gitu dingin sampai meskipun belum merasakan pingsan kayak mau pingsan gitu. Terus ketika jalan keluar ya keluhan-keluhannya itu sampai sekarang masih suka terngiang-ngiang gitu. Itu ada yang ngomong nggak sekarang? Ada yang bicara nggak coba? Ada yang bisik? Cuma memang sekarang kayak nggak fokus 100% gitu. Melihat saya tuh kayak ini ya, berbayang. Berarti di mata ada. Karena biasanya di ibu-ibu nih atau siapapun di sini kalau melihat saya buram, berarti dompetnya lagi kosong. Itu betul. Ya, berarti ada sesuatu di mata. Jadi ada makhluk yang memang di mata itu dia mempengaruhi. Melihat saya itu pasti buram. Saya juga nggak tahu kenapa bisa begitu ya. Jantung deg-degan? Masih Deg-deg gitu ya? masih. Ada bisikan, coba saya mau coba tanyakan ya. Barangkali itu ada ilmu berupa jin dari leluhur yang sebetulnya pengen menguasain Kang Adit. Nggak mau dilarang ke masjid lah. Atau mungkin nggak tahu ilmunya dulu seperti apa, tapi ini kayak ilmu dari leluhur. Coba Kang Adit fokus ya. Fokus kemudian tanya yang di dalam itu, yang selama ini bikin masalah itu, fokus tanya, bilang aja coba, assalamualaikum. Fokus, kali aja ada yang mau nanya, ada yang mau jawab. Assalamualaikum dalam hati coba. Ada yang nanya, ada yang balas. Assalamualaikum. Ada yang balas? Baiklah. Gak mau ngomong berarti ya. Coba kalau saya tanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mau muntah? Terap. Nah itu udah buka. Ada kresek gak? Itu sudah mulai mau membuka. Tapi kepalanya jangan masuk ya. Oke ya. Yang di jantungnya Kang Adit, ilmu dari leluhur atau ilmu siapapun, coba naik ke atas itu, naik ke arah sini, naik ke arah tenggorokan, naik ke arah atas, naik ke arah kerongkongan. Udah keluar aja. Ada yang naik kan? Tapi sendawa ya. Alhamdulillah. Yuk, udah selesai tugas kamu di dalam tubuhnya Kang Adit. Mulai sekarang keluar dari mata. Kang Adit sampai bilang gini, karena ini kayaknya ilmu leluhur. Kang Adit ikuti saya. Jadi ngelepasnya begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, jika di dalam tubuhku ada ilmu yang tidak sesuai syariat dari orang tuaku, aku mohon keluarkan, karena aku tidak ridho ya Allah. Aku tidak ridho ilmu-ilmu yang tidak sesuai syariat. Aku tidak ridho. Keluarkan mereka ya Allah. Keluarkan ya Allah. Nah.
Udah mulai sedawa-sedawa, ini ntar lagi muntah nih. Kemudian gini, kalau ada yang usil sama Kang Adit, mau dimaafkan aja. Karena sepertinya ada konflik ya sebelumnya. Ada konflik, ada masalah. Ada asmara. Ya, kalau ada yang, saya tidak mau memfitnah, ini barangkali kalau ada yang usil, kalau ada yang jahil melakukan praktek-praktek yang di luar syariat, dimaafkan aja ya. Lillahi ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk keluar itu yang di jantungnya Kang Adit, keluar terus. Kalau ada jin sihir, yang tidak mau sholat berjamaah, dah keluar dari jantungnya Kang Adit, keluar dari perut, yang di perut naik ke atas. Ada yang bergerak di perut? Ya, sekarang rasanya apa Kang? Apa yang dirasa? Nafasnya. Ayo terus yang di kerongkongan naik ke atas itu. Ilmu-ilmu leluhurnya Kang Adit pulang ke tempat semula. Semua ilmu yang ada dalam tubuh Kang Adit pulang semua naik ke arah atas tenggorokan. Udah pulang semua, kembali ke tempat semula. Udah mulai mau, cuma nggak nyaman di sini. Kang di sini coba, sini Kang, sini. Nah, biar deket, biar lebih maksimal ya. Sini, nah, coba yang sebelah sini. Ada yang panas ya? Yuk keluar sini, lewat sini. Keluar. Apa rasanya Kang? Bumbung sih paling agak dingin, merinding. Yuk keluar yuk. Ah, duduknya. Jantungnya ada berkurang. Berkurang. Yuk keluar yuk. Karena mereka jin itu nggak bisa keluar sendiri, nggak bisa. Jadi harus ada orang yang istilahnya mengarahkan keluarnya lewat sini, dipaksa lah istilahnya. Nah keluar, yuk. Saya doa di sini ya, Adit. Dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika ada ilmu yang tidak sesuai syariat yang masuk ke dalam tubuh Kang Adit dari orang tuanya, ya Allah, aku mohon keluarkan ya Allah, amin. Keluarkan ya Allah ilmu-ilmu yang tidak sesuai syariat, aku mohon keluarkan ya Allah. Dan hancurkan jika ada serangan dari luar. Hancurkan ya Allah, ilmu-ilmu syirik yang masuk ke dalam tubuh Kang Adit. Hancurkan ya Allah, ilmu-ilmu yang tidak sesuai syariat. Hancurkan. Dah keluar yuk, keluar. Lihat mata ya, yuk keluar yuk. Keluar yuk. Dah lewat situ ya, lewat sini nih. Di sini lewat sini semua. Lewat situ. Terus yang di perut naik ke atas. Ikuti tangan saya. Semua makhluk ikuti tangan saya, lewat sini. Keluar, yuk, keluar. Terus keluar. Yang di jantung naik ke atas. Yang di jantung naik ke atas. Ada bisikan kan? Nggak ada. Jantungnya udah mulai enak kan? Udah. Terus yang di sini pusingnya? Sini sedikit lagi. Lihat saya burem nggak? Nggak bisa. Enggak ya? Udah mulai enak? Jantungnya sudah apa? Normal. Terus perasaan-perasaan yang was-was itu? Udah berkurang. Lebih plong sekarang. Setelah muntah baru tadi itu. Alhamdulillah tuh. Ya udah, jadi sebenarnya gitu aja Bu. Jadi banyak kasus-kasus yang terjadi yang tidak bisa ditangani, maaf psikolog ya. Ternyata jin gitu loh. Saya kenapa tidak membacakan ayat untuk ngusir jin? Karena kalau saya baca ayat untuk ngusir jin, niatnya rendahan.
Tetapi kalau saya baca ayat itu untuk lillahi ta'ala, untuk ketakwaan kepada Allah tinggi, jin itu gini aja, dah keluar gitu aja sebenarnya. Sama halnya kayak apa ya, tentara itu kan nanganin preman pasar, janganlah pakai tank gitu ya. Nah, saya ibaratnya seperti itu. Udah aja seragamnya, mereka juga takut, nggak usah bawa tank segala. Nah, tank itu ibaratnya kayak ayat Quran, karena kayak ayat Quran kalau dibaca salah niat yang datang jin, betul Bu? Ayat Quran dibaca untuk usir jin, yang datang jin. Makanya pentingnya meluruskan niat. Ya, kalau baca Quran itu lillahi ta'ala, nah jin ini juga keluar sendiri dia. Jangan sampai nanti udah dibacain Al-Baqarah, jinnya malah ketawa-ketawa gak keluar. Kasihan nanti ayat Quran. Bukan ayat Qurannya yang lemah, tapi yang bacanya niatnya kurang lurus. Silahkan membaca ayat Quran, tapi luruskan niat. Jadi pasiennya itu, yuk kita baca Quran, tapi luruskan niat. Kita membaca karena Allah, yuk. Mendengarkan karena Allah, membaca karena Allah. Nah, jinnya itu yang yang di dalam itu gak akan nyaman dia. Insya Allah seperti itu. Jadi jangan sampai orang-orang tuh mentertawakan, malah jinnya lebih hafal, gitu ya. Jadi apa yang salah? Niatnya yang salah. Lebih nyaman sekarang Kang Adit? Lihat saya nggak burem pas tadi habis gitu ya. Alhamdulillah ya. Kayaknya mungkin ini ada yang, kalau ilmu leluhur biasanya seseorang itu punya kemampuan, misalkan bisa tahu karakter orang, lihat fotonya, bisa tahu kejadian-kejadian itu. Jadi punya firasat yang kuat, itu biasanya ilmu nasab, jin nasab. Tapi kalau tiba-tiba ada masalah kemudian seperti ini kayaknya ada orang usil. Karena tadi kan ada masalah, maaf asmara ya. Ya mungkin dari situ ya. Tapi Kang Adit, kalau ada yang begituan mau dimaafkan aja ya. Jinnya dimaafin biar jin-jin ini masuk Islam. Kemudian entah itu orang yang melakukan ya, mungkin dia ngerapel mantra atau bacaan-bacaan untuk membuat Kang Adit itu jatuh, itu bisa aja. Jadi bacaan Quran itu bisa untuk nyantet kalau niatnya salah. Bacaan Quran bisa untuk melet kalau baca niatnya salah. Bacaan Quran itu untuk kebal bacok bisa kalau niatnya salah. Jadi makanya pentingnya meluruskan niat agar jin itu nggak mampir, Bu. Baca Quran biar disenengin orang. Ada kan ilmu mahabbah atau apa itu? Itu jin yang datang sebenarnya, membuat orang tersebut suka dengan kita. Tapi caranya memaksa. Nah, Al-Quran juga bisa untuk menyakiti, bisa jadi mantra. Makanya pentingnya meluruskan niat itu. Udahlah, baca Al-Fatihah sampai An-Nas diulang lagi. Luruskan niat. Lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Salat, ibadah, hidup dan mati hanya untuk Allah. Begitu. Sudah nyaman Kang Adit? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dari sini istiqomah ya sembuhnya. Yang penting Kang Adit dari sekarang belajar untuk jadi pemaaf. Kemudian prioritaskan untuk hari itu ngaji. Habis sholat maghrib atau habis sholat isya, habis sholat subuh, ngajilah, disiplin gitu. Semakin banyak kita ngaji meluruskan niat, jin itu akan nggak nyaman dalam tubuh kita, karena jin itu dalam tubuh itu bukan cuma 1-2, biasanya miliaran, Bu. Ya, miliaran jin itu masuk dalam tubuh kita, pintu masuknya dari kesalahan. Dan mudah-mudahan dengan seringnya kita membaca lillahi ta'ala, satu persatu jin itu keluar, dan efeknya akan segar ke pikiran, ke hati, ke badan itu bisa dirasakan ya. Gitu ya Kak Adit ya, mudah-mudahan manfaat. Amin amin. Ini keburu waktu nih saya. Ini sudah jam 3:04. Gitu ya Bu Ibu. Jadi intinya saya mengajak ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu sakit, prioritaskan untuk tobat dulu. Silahkan berobat, saya tidak melarang. Tapi yang harus dipikirkan adalah kalau sakit itu dari dosa, ya kita cari dosa yang mana. Sakit penggugur dosa, betul, tapi dari dosa yang mana? Sedangkan dosa itu dia bisa dibiarkan. Banyak-banyak mohon ampun, kemudian kita banyak-banyak introspeksi, muhasabah. Kira-kira apa sih kesalahanku kemarin, 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu, dari kata-kata, dari pandangan, ya, dari apapun, ya, karena kita pasti nggak bisa lepas dari dosa. Dan insya Allah tadi saya bilang berkali-kali, ilmu itu efektif. Silahkan ibu nanti yang sakit jantung, janganlah mudah marah. Belajar untuk lemah lembut, belajar untuk jadi pemaaf. Yang suka suudzon, stop.
Ya, hijrah ya jangan cuma hijrah casing, tapi hijrah juga, hijrah pandangan, hijrah bicara, hijrah hati, hijrah perilaku. Nah, mudah-mudahan nanti bonusnya kesehatan itu Allah berikan kepada kita di dunia. Nah, mudah-mudahan di akhirat dapat bonus yang lebih besar, yaitu surga, begitu ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kita berseri ya, insya Allah ya. Nanti kita bawa tema yang lain lagi. Nah, mudah-mudahan nanti ibu-ibu bawa teman-temannya ke sini, bawa suaminya ya, bawa, berani nggak bawa suaminya, bawa putra-putrinya, bawa tetangganya. Mudah-mudahan dengan ibu banyak mengajak orang itu ke majelis taklim. Orang yang diajak oleh ibu itu kemudian berubah, nah jariahnya itu terus-terusan mengalir kepada ibu selama beliau berubah. Gitu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.